Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Tafsiru Ayatil Ahkam, di mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pembahasan terakhir di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya, diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan Khotimatul Bahthi yang ada di halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fatarbiyatuhu li khalqihi qa'imatun 'ala at-targhibi bir-rahmati wat-tarhibi bil-'adalati wal hisab. Maka pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu berdiri di atas dua pilar penting. Pilar pertama adalah at-targhib. Targhib itu membuat orang menjadi suka. Itu targhib. Contoh, di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin ini akan diberikan beasiswa bagi orang penghafal Al-Quran, S1-nya gratis. Itu terjadi apa enggak? Di YIS yang hafal Quran dapat beasiswa apa enggak? Nah, supaya kenapa? Supaya termotivasi menghafalkan Al-Quran. Itu namanya targhib. Dalam konteks agama Islam contohnya, barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan diberikan surga. Itu namanya targhib. At-targhibu bir-rahmah, yang berasaskan rahmah, kasih sayang. Jadi memberikan kecintaan kepada sesuatu tapi atas dasar rahmah, kasih sayang. Dan pilar yang kedua, wat-tarhibi. Tarhib itu artinya membuat seseorang menjadi tidak suka atau menakut-nakuti. Contoh, barang siapa di pondok ini yang nanti mencuri jarum, maka nanti kalau pulang dia akan mencuri jaran. Itu makolahnya kiai-kiai dulu. Perbandingan, kalau di pondok mencuri jarum, maka nanti pulang mencuri jaran. Kenapa kok jaran? Karena jaran ketika itu adalah tunggangan yang paling mahal. Orang tidak akan punya jaran kecuali dia benar-benar orang kaya ketika itu. Ini perkataan yang sangat masyhur di pondok-pondok itu, termasuk di Syarifuddin. Barang siapa yang mencuri jarum, jarum itu hal yang sepele, kecil, mungkin murah, maka nanti kalau pulang mencuri jaran. Ditakut-takuti, nanti kalau yang pacaran akan digundul dan akan diusir. Itu artinya tarhib. Asasnya adalah bil adalati wal hisab. Ada keadilan dan ada hisab. Barang siapa di dunia ini yang melakukan perzinahan, pencurian, maka jangan harap dia tidak akan dihisab nanti, tidak akan dihitung. Enggak, akan dihitung semuanya. Perbuatan-perbuatan buruknya akan dihitung. Sehingga orang mikir untuk melakukan perbuatan jelek itu, untuk mencuri, orang mikir, iya, mungkin kalau di dunia saya di penjara paling sebentar, atau mungkin saya bisa lolos dari penjara dengan menyogok kah atau apapun itu, sehingga bisa lolos dari hukuman dunia. Tapi ingat, ada hukuman akhirat, di mana hukuman akhirat itu tidak ada yang dizalimi. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan pernah menzalimi seseorang meskipun hanya sekedar mithqala dzarrah,
Dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Kita mungkin anggaplah atom yang tidak punya massa, kecil banget. Mungkin buliran pasir yang paling kecil itu masih terlalu besar itu. Kalau dzarrah itu lebih kecil lagi. Kalau kita mengartikan biji sawi mungkin ya. Saya pernah melihat biji sawi, kan tidak pernah lihat gimana bentuknya. Intinya kecil banget. Tidak akan pernah dizalimi. Maka ada targhib, ada tarhib. Wa idza kana al-amru kadzalika, dan apabila perkaranya seperti itu, faqad asbaha al-'abdu mukallafan bitaharril khair, sehingga seorang hamba menjadi mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani. Fahuwa mukallafun, bentuk isim maf'ul, mukallaf. Kalau mukallif orang yang membebani, mukallaf orang yang terbebani. Kita ini terbebani dengan beban-beban yang harus dilaksanakan. Tapi Allah itu di dalam membebani seseorang itu tidak membebaninya dengan beban yang berat, tidak. Disesuaikan dengan kekuatannya. Kalau bahasa Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kadar kemampuannya. Sehingga musibah, cobaan yang kita hadapi pasti kita bisa melewati itu. Kenapa? Karena sudah ditakar. Tidak mungkin kemudian diberi ujian yang melebihi itu. Ini salah satu bentuk rahmah, kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Tapi kok kenapa kemudian kita tidak yakin bahwa beban itu tidak bisa terpecahkan? Ya, persoalannya, problemnya di kita sendiri. Karena kita merasa tidak pede untuk menyelesaikan beban itu. Sehingga akhirnya berakhir dengan tragis, bunuh diri, frustasi, kemudian gila. Ya, seperti itu. Akhirnya manusia diberikan beban oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Wal bahthi an wasailin najati, dan mencari wasilah-wasilah, sarana-sarana an-najah. Najah itu artinya keselamatan. Baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Wa huwa fi hadza ashaddu ma yakunu hajatan ila man yahdihi sawa'as sabili. Ia dalam hal ini sangat membutuhkan kepada zat yang memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena tidak mungkin manusia itu mampu memecahkan kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan di dunia maupun di akhirat. Terkadang pandangan manusia itu melihat dunia itu serba salah. Karena memang pandangan manusia itu, Waalaikumsalam, pandangan manusia itu terbatas. Apa yang ia lihat menurutnya baik terkadang buruk. Sebaliknya, apa yang ia lihat dan ia menilainya itu buruk ternyata baik. Sampean diparingin jodoh yang tidak sesuai dengan hati sampean. Sampean itu pengennya dapat jodoh ganteng seperti Syarukan, Lee Min Ho, ternyata sampean dapat jodoh mohon maaf yang Attar satu misal. Akhirnya sampean berontak di dalam hatinya. Loh, kok jodoh saya seperti ini? Saya kan cantik seperti Preity Zinta. Kok kemudian jodohnya seperti Tar? Ternyata ketika dijalani, ternyata jodoh yang selama ini kita anggap itu orang yang bukan pilihan kita kecewa atasnya. Ternyata dia menjadi suami yang baik, yang menyenangkan hati kita, yang perhatian kepada kita. Oh, kemudian sampai muncul perasaan ternyata ini jodoh saya baik gitu. Monggo. Oh, ini ternyata jodoh saya baik. Akhirnya sampai bersyukur kepada Allah. Ini
kita memandang sesuatu yang awalnya buruk ternyata baik. Sebaliknya ada yang menurut kita baik ternyata buruk. Sampai mendapatkan jodoh ganteng banget, idaman semua santri Syarifuddin, ganteng gitu kan. Ternyata ketika sampean jalani perkawinan itu, ternyata cowok ganteng ini hidupnya agak agak meler sedikit gitu kan. Ternyata di luar dia suka main wanita lain gitu. Tidak setia, selingkuh. Akhirnya sampean merasa, ternyata kegantengan itu tidak menjamin hidup bahagia. Akhirnya menyesal. Seperti itulah manusia. Tidak bisa melihat mana yang baik untuknya. Nah, siapa yang bisa melihat ini baik untuk manusia? Ya penciptanya. Komputer yang diciptakan oleh manusia. Satu misal komputer yang diciptakan oleh Bill Gates. Bill Gates ini tahu apa yang terbaik untuk komputernya. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Kalau kita yang tidak tahu tentang komputer, ya tidak ngerti apa yang bagus untuk komputer itu. Nah, manusia itu siapa yang menciptakan? Allah. Maka Allah itu yang lebih mengetahui tentang kebutuhan manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Siapa yang lebih mengetahui makhluk daripada penciptanya itu? Ya Allah. Makanya kemudian Allah menurunkan ajaran-ajaran yang kita sebut sebagai ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia supaya mendapatkan an-najah fid dunya wan najah fil akhirah. Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Itu yang disebut dengan as-sawa as-sabil. Sawa as-sabil, jalan yang lurus. Walaysa awla bihi fi dzalika min khaliqihi wa maulah. Dan itu tidaklah lebih utama, maksudnya di dalam mencari kebenaran-kebenaran tadi, ya kecuali dari penciptanya, dari tuannya. Yang mengetahui itu ya Allah, karena Allah yang menciptakan. Contoh, ini ya, biar sampean lebih paham. Mobil kan banyak mereknya. Ada Honda, ada Suzuki, ada Mitsubishi. Nah, sama-sama mobil. Kemudian, kira-kira orang yang bekerja di Mitsubishi tahu betul enggak kebutuhannya yang dengan mobil yang ada di Honda? Enggak tahu. Kenapa? Karena memang tidak menciptakan atau membuat dari awal. Tidak mendesain dari awal. Tapi dipastikan orang Honda itu pasti akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mobil Honda. Makanya sampean ketika mobil sampean Suzuki rusak, tidak akan dibawa ke Honda, tidak akan. Pasti dibawanya kemana? Ke Suzuki. Kenapa? Karena orang Suzuki lebih tahu. Karena dia yang membuat. Nah, kayak gitu. Manusia juga sama. Yang menciptakan adalah Allah. Maka yang mengetahui onderdilnya dan apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhan ya Allah. Kan begitu logikanya. Oleh karenanya fayal jauh ilaihi, maka dia kembali kepada Allah. Waliya'tamida alaih, dan bersandar kepada Allah. Waliyukhatibahu, dan ia berbicara langsung kepada Allah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kita menyembah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kita meminta pertolongan. Waliyas'alahul hidayata, dan supaya ia meminta kepada Allah, meminta hidayah, petunjuk, min fadlihi, dari keutamaannya Allah, ilas siratil mustaqim, minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang jalan seperti apa? Siratil ladzina an'ama alaihim, jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Mereka siapa ini? Bima'rifatil haqqi wattiba'ih, dengan mengetahui mana yang benar
serta mengikutinya. Yaitu orang-orang yang diberikan cahaya kebenaran. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Intinya orang-orang yang mendapatkan cahaya kebenaran. Apapun agamanya, maksudnya agamanya Nabi Adam, agamanya Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Semuanya sama, ajarannya sama. Yaitu ajarannya adalah supaya kita menyembah hanya kepada Allah. Itu saja. Sampai kalau lihat di juz 9, juz 8 apa ya? Terakhir itu. Juz 9. Ya, intinya semua nabi mengajak kepada risalah yang sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu yang diulang-ulang. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semuanya sama, meskipun nabinya berbeda, diutus kepada kaum yang berbeda, tapi risalahnya sama. Risalah itu artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya kan message, risalah. Kalau di HP sampean dapat SMS gitu kan. Risalah itu, risalah. SMS, yaitu semuanya sama, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya sama, risalahnya satu, mengajak orang untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Perkara kemudian nanti ada perbedaannya itu hanya di syariatnya saja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu punya syariatnya masing-masing. Contoh, Nabi Musa dulu syariat sholatnya 50 waktu. Nabi Muhammad cukup 5 waktu. Nah, ini bedanya di situ. Di syariatnya. Tapi kalau dari tauhid, akidah sama semua. Setelah mengetahui kebenaran, maka kemudian minta untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak bisa mengikutinya. Contoh, Abu Jahal, dia tahu bahwa Islam itu benar. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Buktinya apa bahwa dia itu mengetahui bahwa Islam itu benar? Buktinya dia itu sering mencuri-curi pendengaran ketika Al-Quran itu dibacakan. Abu Jahal itu pinter, meskipun namanya jahal ya. Jahal itu artinya apa? Bodoh. Bukan bodoh secara intelektual. Kalau intelektualnya pinter ya. Dia pinter bisa menguasai sastra-sastra kuno ketika itu. Ketika dibacakan Al-Quran, dia benar-benar tahu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Mempunyai sastra yang amat tinggi. Dia terkesima. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia mengiyakan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, bukan kitabnya manusia, kitab karangan Muhammad, bukan. Tapi kenapa kemudian dia tidak beriman? Yaitu kesombongan. Sombong dia. Kenapa? Masa saya mau ngikutin penakan saya gitu kan, keponakan saya yang baru lahir kemarin, kan gitu bahasanya. Karena sombong. Karena dia takut nanti kalau dia ngikuti Nabi Muhammad, maka kedudukannya yang selama ini sudah dia bangun di kalangan kaum Quraisy itu kan hancur. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran itu dua, kalau kata Nabi Muhammad. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu dua. Yang pertama adalah sombong, orang yang sombong. Al-mutakabbir, orang yang sombong. Jadi mau dikasih tahu gimana pun kalau dia sombong tidak bisa sudah. Kupingnya itu sudah kena cor sudah. Sudah dicor. Apa kalau bahasanya Al-Quran itu? Fi adhanihim waqrun. Fi adhanihim waqrun. Intinya disumpet itu. Telinganya itu sudah disumpet. Yang kedua, orang yang tidak mau belajar.
maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran, tidak mau belajar. Al-hadis au kama qol, yang ya gitulah, saya lupa juga hadisnya, tapi kurang lebih seperti itu esensinya. Maka setelah kita tahu kebenaran dan mengikutinya, makanya doa kita, arinal haqqo haqqo warzuqna attiba'a. Ya Allah, perlihatkanlah kepada saya kebenaran itu. Yang benar ya dilihatkan menjadi benar. Kemudian warzuqna attiba'a. Kemudian kita diberikan rizki untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Karena banyak orang tahu kebenaran tapi tidak diikuti. Banyak itu. Apalagi semakin dia itu tahu celah-celahnya, biasanya justru mereka itu yang sering banyak melanggar. Paham maksud saya? Orang yang tahu hukum tertentu dan dia tahu celah-celahnya, biasanya dia yang sering melanggar. Kenapa para koruptor itu berani mengkorupsi uang negara? Salah satunya mungkin dia tahu celah-celahnya. Oh, nanti saya kalau korupsi, nanti saya akan sogok ini. Tahu jalannya sudah. Tapi kalau orang yang benar tidak tahu hukum, akhirnya dia hati-hati terus. Orang yang tidak tahu hukum itu hati-hati terus, sehingga dia tidak akan tergelincir kepada perkorupsian. Warzuqna tiba'a ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang yang dibenci, bisalbi ba'dal ata, dengan dirampasnya sesuatu setelah diberikan. Dirampasnya sesuatu setelah diberikan. Apa maksudnya dirampasnya sesuatu setelah diberikan? Karena kita konteksnya di sini berbicara tentang hidayah. Berarti mereka itu awalnya yang mendapatkan hidayah. Kalau dalam tafsir kan yang dimaksud dengan maghdubi alaihim ini adalah orang Nasrani. Orang Nasrani pada awalnya ya dapat hidayah mereka pada masa Nabi Isa. Ketika pengikutnya Nabi Isa masih mengikuti risalahnya Nabi Isa. Kemudian ketika mulai ada distorsi, perubahan-perubahan, ajaran-ajarannya banyak yang ditahrif, yuharrifunal kalima amma wadhihi, banyak yang ditahrif, sehingga agama Nasrani ini kemudian banyak melenceng. Itulah yang kemudian disebut dengan maghdubi alaihim. Siapa yang memelencengkan ajaran-ajaran Yahudi ini, ajaran Nasrani ini, yaitu orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi disebut dengan kembali saya. Maghdubi alaihim ini maksudnya adalah orang Yahudi. Ketika Nabi Musa membawakan ajarannya yang benar, ini masih murni, belum ada tahrif itu. Ini adalah sebuah pemberian hidayah kepada mereka. Hanya saja kemudian hidayah ini dicabut, atau pemberian ini dicabut, asal dicabut, ketika mereka merubah ajaran-ajaran agama Nabi Musa. Wan nuqusi ba'dal ihtida, distorsi setelah adanya ihtida, pemberian hidayah. Wa ghairid dhallin at-taihin, dan bukalah jalan orang-orang yang tersesat, yang taihin, yang gampangan. Alladzina yudilluna anil haq, yang mana mereka tersesat dari jalan yang benar. Au yuridunal wusula ilaihi, atau mereka itu ingin sampai kepada jalan yang benar. Fala yuwaffiquna, tapi mereka tidak mendapatkan taufik lil uthuri alaih, untuk menapaki jalan itu. Amin. Apa artinya amin ini? Amin artinya istajib lana, kabulkanlah doa kami. Mana doa di dalam Al-Fatihah? Yaitu mulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa itu.
Jadi ayat kedua terakhir di dalam surah Al-Fatihah itu adalah isinya doa. Kenapa doa itu kok isinya di tempat terakhir? Sedangkan kalau kita lihat di awal-awal itu kan sifatnya memuji. Kita memuji, baru setelah itu minta. Nah, seperti itu pun juga trik kita di dalam meminta. Puji dulu, jangan langsung minta. Nanti kalau sampean punya suami, minta orang ke suaminya minta uang untuk beli gamis aulia contohnya. Jangan langsung minta, tapi puji dulu suaminya. Puji, mas pakai macet ganteng mas gitu satu misal. Kasih kopi dulu gitu kan. Kemudian dipijiti. Ya. Kemudian baru setelah itu ketika suaminya sudah luluh, masuk permintaan itu sudah. Mas, teman-teman saya nanti mau ngeriuni, katanya mau pakai gamis aulia. Boleh enggak saya minta mau beli gamis aulia? Oh iya. Ini 500 sisanya beli cilot kata misal. Itu caranya. Nah, jangan langsung moro-moro ada apa langsung minta, "Mas, minta pesen dah." Jangan. Apalagi dalam kondisi suaminya capek, lelah, kena PHK, sampean masuk minta bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Itu trik meminta itu seperti itu. Juga sama ketika sampean berdoa kepada Allah, puji dulu Allah itu. Memuji dulu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Itu kan pujian semuanya itu, memuji Allah dulu. Ya Malikal Mulk. Atau misalnya, pokoknya banyaklah pujian-pujian, baru setelah itu masuk proposal. Ya silakan. Masuk permintaan. Gitu caranya. Sama juga dengan ketika akreditasi gitu kan ya. Akreditasi itu kan kita mengharap untuk mendapatkan apa? Nilai bagus. Caranya bagaimana? Asesornya itu dikasih jamuan-jamuan yang enak. Dipuji-puji gitu kan. Ketika asesornya bilang ini kurang ini, kita dengar aja. Ya. Dikasih makanan yang enak, dijamu. Baru setelah itu ketika sudah enak mereka masuk sudah permintaan-permintaan itu. Dan mereka akan ya gitu. Itu trik cara meminta. Amin. Wala jarama anna amin bara'at maqtu'in fi ghayatil jamali wal hasan. Dan tidaklah diragukan bahwa amin itu adalah potongan yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat bagus. Wa ayyu syai'in aula bihadhil bara'ati min fatihatil kitab. Kira-kira mana yang lebih utama, yang lebih bagus bagiannya di dalam surah Al-Fatihah ini. Wa tawajjuhu ilallahi bidu'a, dan menghadap kepada Allah dengan berdoa. Fahal ra'aita tanasuqan adak, apakah kamu tidak melihat bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu terdapat keterhubungan, ketercocokan yang secara teliti, awirtibatan awthaq, atau hubungan yang sangat erat, mimma tarahu baina ma'ani hadhil ayatil karimah, yang kamu lihat dari beberapa makna di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Wa tadzakkar wa anta tuhimu fi awdiyati hadzal jamali, dan kamu ingat sedangkan kamu berada di dalam wadi. Wadi itu artinya lembah. Biasanya kalau kita di padang pasir itu kan tandus, gersang, panas. Ketika sampai menemukan wadi, oase ya, lembah yang agak turun sedikit, di bawahnya ada air, itu adalah kenikmatan yang sangat besar di dalam padang pasir. Ya kalau kita di sini tidak ada padang pasir, jadi sungai, sumur yang ada air-airnya itu bahkan ya dianggap biasa-biasa saja.
Tapi bagi orang Arab yang tinggal di daerah gurun pasir, gersang, tidak ada apa-apa, menemukan air itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya ketika Sayyidah Hajar ditinggalkan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, itu adalah ujian yang sangat berat. Bayangkan, orang ibu-ibu baru melahirkan bersama anaknya ditinggalkan di gurun pasir yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia di situ. Kalau ada tumbuhan sih enak, masih bisa makan dari tumbuhan itu. Apalagi tumbuhannya berupa kelapa gitu kan ya. Tapi tidak mungkin ada kelapa tumbuh di padang pasir. Enak ada kelapa, kita bisa makan degannya, bisa minum airnya, enak. Ini tidak ada tumbuhan, tidak ada orang yang bisa minta bantuan, tidak ada. Itu ujian yang sangat besar. Sedangkan Anda berada dalam wadi yang sangat indah ini, kamu ingat ma yarwihi, apa yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah an rabbihi, dari Tuhannya. Berarti riwayat dari Rasulullah dari Tuhannya. Berarti ini disebut dengan hadis qudsi, hadis qudsi. Fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi alladzi awradnahu anifan, yang kita telah cantumkan tadi. Qassamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Saya membagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Wa adim, jangan dibaca wa adam, wa adim. Adim ini fi'il amar. Wa adim dari kata dawam, daiman, abadan, daiman, seterusnya. Wa adim, dan lihatlah secara menerus, hadat tadabbur wal in'am, dan terus meneruslah untuk mentadaburi nikmat-nikmat Allah. Wajtahid an taqra'a fi sholati aw fi ghairiha ala mukthin wa tamahhulin, dan usahakan untuk membaca Al-Fatihah ini baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, dibaca secara ala mukthin. Apa artinya mukthin? Mukthin itu pelan-pelan. Wa tamahhulin, ya pelan-pelan juga. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala mukthin, pelan-pelan. Usahakan di dalam membaca Al-Fatihah ini pelan-pelan sambil ditadaburi. Itu fungsinya. Kalau kita kan enggak, karena seringnya membaca Al-Fatihah akhirnya bisa membaca Al-Fatihah sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya juga ngerti, amin. Bukan amin, amin. Semakin cepat semakin favorit. Kalau tidak percaya, nanti lihat ketika bulan tarawih puasa nanti. Musola yang paling cepat itulah yang paling favorit. Musola yang paling lambat itulah yang kosong nanti. Seharusnya sebaliknya. Karena sholat tarawih disebut tarawih. Tarawih itu jamak dari tirwahah, artinya istirahat. Kenapa ini kok disebut sholat istirahat? Apakah ada bel istirahatnya? Tet gitu kayak di pondok? Enggak, karena dilakukan dalam keadaan capek. Capeknya kenapa? Capek berdiri. Capek berdiri, yang dibaca itu panjang-panjang. Sehingga butuh istirahat. Setelah melaksanakan sholat, kalau di Arab itu biasanya 4. Ketika selesai 4, satu sholat dengan 2 rakaat, 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 baru istirahat. Itu yang disebut dengan tarawih, istirahat. Kenapa istirahat? Capek. Capeknya kenapa? Bayangkan berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah mulai dari awal. Biasanya kita
dalam satu malam itu 23 rakaat sholat tarawih itu selesai satu juz. Dan dibacanya secara pelan-pelan, ala mukthin wa tamahul, pelan-pelan. Suaranya enak. Bagi orang yang paham bahasa Arab bisa mentadaburi dan bisa menghayati isinya. Enak gitu kan. Akhirnya ya kerasa capek, baru istirahat. Itu maknanya tarawih. Di kita juga sama juga sih sebenarnya, capek juga. Salat tarawih juga capek. Tapi capeknya kenapa? Capeknya itu tidak bisa ngejar imam. Gini kan, cepat. Masih belum belum baca Al-Fatihah, masih iyyaka na'budu, sudah ruku imamnya sudah. Kejar udah. Sering kejar-kejaran itu kayak Valentino Rossi sama Marc Marquez ya. Jadi 23 rakaat, 7 menit selesai, tapi setelahnya capek. Bagi yang muda tidak ada masalah. Yang tua-tua ini langsung encok sudah. Itu namanya mukthin wa tamahul, harus pelan-pelan. Wa khusyu'in wa tadhallul, dibaca secara khusyuk, secara tadhallul. Tadhallul itu artinya kita merasa menghinakan diri, dari kata dzalil. Wa antaqifa ala ru'usil ayat, dan berdiri di setiap awal-awal ayat, kepala-kepala ayat, maksudnya awal-awal. Ketika baca alhamdulillahi rabbil alamin, ditadaburi. Ar-Rahman Ar-Rahim, ditadaburi. Maliki yaumiddin, ditadaburi. Begitu seterusnya. Wa tu'tiya at-tilawata haqqaha minat tajwidi awin naghamati, memberikan tilawah sesuai dengan haknya. Yang mad dibaca panjang, yang idhar dibaca jelas, yang idgham dibaca berdengung, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan tajwid, dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Awin naghamat, diberikan nada-nada yang sesuai. Nada-nada yang sesuai. Min ghairi takallufin wala tatribin, tanpa adanya pemaksaan. Maksudnya dipaksa-paksakan. Lagunya biar terlalu kelihatan Jawa satu misal, kemudian nanti dikasih nagom Jawa. Kayak orang ngerencong gitu atau apa gitu. Intinya tidak terlalu adanya takalluf. Tidak dipaksa-paksakan. Kita kan terkadang sering membaca Al-Quran itu, tapi ya dipaksa-paksakan. Lagunya sebenarnya tidak masuk, tapi dimasuk-masukkan. Dan itu banyak di UTQ, tapi saat ini sudah mulai sedikit. Dulu kita memahami UTQ itu adalah kontes pembacaan Al-Quran dengan lagu yang paling enak. Saya waktu itu memahaminya seperti itu. Akhirnya saya beli Murattal. Waktu itu masih pakai CD itu. CD yang bulat itu, kemudian nanti di setel. Ke Lumajang naik ontel tuh. Ngontel pakai sepeda. Karena saya waktu itu memahami UTQ itu adalah kontes membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, yang enak, lagunya enak gitu. Baru paham ketika saya jadi juri itu. Oh, ternyata UTQ itu tidak seperti itu. UTQ itu yang dinilai kayak makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, kemudian tartil, itu yang dinilai. Sedangkan porsi irama itu dikit ternyata. Dan kita tidak ada patokan secara khusus bahwa kalau anaknya ini suaranya bagus, kemudian dia pasti lulus. Tidak juga. Ada yang kemarin itu suaranya bagus tapi dia tidak lulus. Kenapa? Ternyata kocar-kacir tajwidnya, makharijul hurufnya kocar-kacir, sifatul hurufnya kocar-kacir, kena gharib, kena muskilah, dan seterusnya. Ada yang suaranya biasa-biasa saja, lurus saja gitu. Tapi lulusnya kenapa? Ternyata tajwidnya bagus, tartilnya tepat, panjang pendeknya tepat, dan seterusnya. Tuh. Wastighalin bil alfadhi anil ma'ani,
dan tanpa menyibukkan diri dengan lafaz-lafaz serta mengindahkan makna-makna. Ya ini sebenarnya tergantung sih, karena orang kan tidak semuanya paham bahasa Arab. Ya intinya pikirannya tidak berpikir kepada hal-hal yang lain. Meskipun kita tidak paham bacaan yang kita baca itu, tapi tetap pikiran kita masih berada dalam sholat itu. Tidak kemudian kita berpikir tentang apa nanti di GM, apa nanti film layangan putus episode selanjutnya apa ya kira-kira ya gitu. Bukan itu. Meskipun kita tidak paham maknanya. Apalagi paham maknanya tambah bagus. Sehingga kita benar-benar mentadabburi. Min ma'araf is-sautil mu'tadili fit tilawatil 'adiyati, serta meninggikan suara dengan mu'tadil. Mu'tadil itu sedengan. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Mu'tadil. Makanya Menteri Agama itu ketika ada peraturan pengaturan toa, itu maksudnya adalah supaya tidak terlalu keras, supaya tidak terlalu lemah. Kalau terlalu keras itu nanti mengganggu orang lain. Makanya diatur. Volumenya sekian Hz gitu kan. Itu. Bukan berarti kemudian melarang adzan. Kan di masyarakat itu, di masyarakat awam, bagi orang yang benci kepada NU, benci kepada Menteri Agama, diplesetkan bahwa Menteri Agama mengeluarkan undang-undang tidak boleh adzan. Kan gitu kemudian. Bahwa Menteri Agama menyamakan longlongan anjing dengan adzan. Kan gitu narasinya di orang-orang awam itu. Akhirnya termakan fitnah. Padahal kan tidak menyatakan seperti itu. Awis salatil jahriyah, atau di salat yang jahriyah. Fa inna dzalika yu'inu 'alal fahm, karena itu akan membantu pemahaman. Wa yuthiru 'ala ma wada min sya'abi bid-dam', dan itu akan memberikan pengaruh kepada netesnya air mata. Kalau dibaca dengan suara yang lembut, enak, makharijul hurufnya tepat, naghamnya, iramanya tepat, ketika keadaan ayat yang dibaca itu tentang nikmat, dia menggunakan nagham yang pas. Ketika berbicara tentang azab, dia dengan nagham yang pas juga. Sehingga orang itu menghayati betul dan pada akhirnya menangis. Bukan menangis karena dia ingat bahwa dia diputusi oleh tunangannya, bukan. Kan ada orang yang nangis. Kenapa, ketika ditanya, "Kenapa kamu nangis?" "Saya ingat hutang saya." Benar-benar karena dia menghayati apa yang dia baca. Wa ma naf'il qalbi syai'un wa ma nafa'al qalbu wa ma nafa'a al qalba syai'un afdala min tilawatin fi tadabburin wa khusyu'in. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada hati yang lebih besar daripada tilawah yang dibaca secara tadabbur, secara khusyuk. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.